Kota Lama tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang budaya yang menyimpan berbagai nilai sejarah, sosial, ekonomi, hingga arsitektur yang masih dapat kita lihat dan rasakan sampai sekarang. Melalui dokumenter ini, kami akan mengkaji Kota Lama dari sudut pandang geografi budaya, yaitu bagaimana manusia, ruang, dan budaya saling berinteraksi sehingga membentuk identitas kawasan yang tetap bertahan sehingga saat ini. Secara geografis, Kota Lama terletak di bagian utara Kota Semarang dan berada tidak jauh dari kawasan pelabuhan. Letaknya yang strategis menjadikan kawasan ini dahulu berkembang sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan pada masa kolonial. Kini, fungsi kawasan ini telah mengalami perubahan. Dari yang awalnya menjadi pusat aktivitas perdagangan, sekarang Kota Lama berkembang menjadi kawasan wisata sejarah dan budaya yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Meski demikian, nilai sejarah yang dimiliki kawasan ini tetap dipertahankan melalui pelestarian bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Salah satu daya tarik utama Kota Lama adalah bangunan-bangunan bergaya arsitektur Eropa yang masih terawat. Setiap bangunan memiliki cerita dan fungsi yang berbeda pada masanya, mulai dari ornamen, jendela, pintu, hingga bentuk bangunannya menjadi bukti perkembangan sejarah Kota Semarang pada masa lampau. Keberadaan bangunan-bangunan ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menjadi identitas budaya yang membedakan Kota Lama dari kawasan lainnya. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Kota Lama. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alila Jaswari. Saya dari salah satu mahasiswa Universitas IFET di Semarang. Ya. Sebelumnya Mbak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Sukaisi, saya orang Kebun Harjo, RT 5 RW 3. Saya jualan di sini dari kemarin habis Lebaran Idul Fitri. Apa alasan Ibu Sukaisi ya? Iya. Sukaisi memilih untuk berjualan makanan kaki lima di Kota Lama. Ini kan kalau jualan di sini kan bisa sambil ngomong. Tuh, sedangkan kalau kerja di itu kan nggak boleh bawa anak. Kalau di sini kan bisa sambil ngomong gitu. Menurut Ibu Sukaisi ini yang sudah kurang lebih 4 bulan ya berjualan di Kota Lama, pendapatannya apakah stabil atau tergantung peminat dari pengunjung di Kota Lama? Ya nggak bisa dibilang stabil, soalnya kan itu pengunjungnya kan kadang ramainya hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, kok hari Senin, Selasa, Rabu kok nggak ada gitu, sepi, nggak ada pengunjung. Adanya Jumat, Sabtu, Minggu, udah itu aja. Biasanya ramainya itu kalau pas ini musim liburan begini. Ini kan musim liburan selama 2 minggu, hampir 3 minggu. Ini biasanya ramai terus. Jadi jualan terus, tapi kalau enggak ya jualannya palingan Jumat, Sabtu, Minggu, udah itu aja. Soalnya hari Senin, Selasa, Rabu itu biasanya jarang pengunjung sih. Kalau nggak ada pengunjung kan nggak ada pembeli. Jadi di rumah bisa ngomong, bisa cari uang. Sedangkan kalau kerja di pabrik atau di situ kan terikat. Sedangkan anak saya itu 3. Kalau dimomongin itu uangnya pasti kalau kerja di pabrik itu habis buat momongan. Berarti pekerjaan yang di Kota Lama ini salah satu sebagai pekerjaan sampingan ya? Iya. Pekerjaan pertama itu yaitu ibu rumah tangga. Baik, terima kasih. Untuk berarti semua ini tergantung hari ya Bu, pendapatannya? Nggak hari sih, tergantung pengunjungnya. Ya, berarti pengunjung itu lebih ramai kalau semisal Jumat, Sabtu, dan Minggu hari libur gitu ya Bu? Ya, kalau hari-hari biasa, wayah sekolah, waktunya itu waktu kerja itu sepi. Kalau hari kerja udah mulai masuk sekolah gitu ya Bu? Ini terakhir menurut mau minta pendapat tentang kesan atau pesan harapan tentang Kota Lama ke depannya seperti apa sebagai salah satu pedagang. Kalau
Kalau harapan saya sih semoga aja di sini itu tetap itu loh apa ramah lingkungan itu loh, pengunjungnya kalau habis beli itu bisa mungkin itu dibuang di tempat sampah, jangan diberserakan di sini-sini gitu. Jadi kasihan sama itu loh tukang kebunnya sama tukang sapunya, itu kasihan. Soalnya kan habis makan biasanya kan tuh berserakan semua, yang rapiin kan itu tukang kebun pasti itu. Iya, betul. Udah harapan saya itu aja, yang penting itu sudah bersih itu udah seneng, itu pedagangnya juga seneng sih. Kalau lingkungannya bersih itu penjualnya suka, terus yang pengunjungnya juga nggak jijik gitu. Pastinya suka sih. Berarti harapannya lebih ke menjaga kebersihan untuk dari para pengunjung gitu ya, Bu. Baik, saya rasa sudah cukup wawancara hari ini. Sebenarnya saya mau bilang terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menjadi salah satu narasumber kami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya sekarang sudah bersama Mbak Fikra, iya. Jadi di sini Mbak sebagai salah satu pengunjung yang ada di Kota Lama ya. Kalau boleh tahu Mbak asalnya dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Mbak kesini menggunakan transportasi apa? Dari Bekasi itu naik kereta. Kurang lebih perjalanannya berapa jam Mbak? Kurang lebih sekitar 5 jam. 5 jam. Berarti dari tadi pagi ya Mbak? Iya. Ya. Apakah sebelumnya Mbak Fikra pernah ke Semarang atau Kota Lama? Belum pernah, ini pertama kali. Jadi pertama kali ya Mbak. Nah Mbak Fikra ini tahu Kota Lama dari mana ya Mbak? Internet kah atau teman? Searching di TikTok aja sih Kak. Oh iya, karena tempat-tempatnya banyak yang unik gitu ya Mbak. Jadi sebelumnya Mbak Fikra, apa yang Mbak Fikra tahu mengenai Kota Lama? Dengan bangunan-bangunan yang Instagramable dan spot-spot foto yang menarik gitu sih. Oke, jadi cewek-able gitu ya Mbak? Iya, betul. Nah, menurut Mbak Fikra ini yang paling ikonik dari Kota Lama apa? Ini kan tadi ada bangunan lama, kuliner, wisata juga. Oh, dari yang Kota Lama ini kan? Iya. Mungkin ya itu bangunannya banyak yang ikonik gitu Kak. Peninggalannya Belanda. Iya, betul. Oke, terakhir ya Mbak, ini kesan-pesan atau harapan Mbak untuk Kota Lama kedepannya bagaimana? Mungkin semakin rame pengunjung gitu, terus nanti mungkin jajanannya semakin banyak. Oh gitu, bervariasi gitu ya Mbak. Oke, cukup. Oke, terima kasih Mbak. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kita dapat memahami bahwa Kota Lama bukan hanya sekedar kawasan bersejarah, tetapi juga menjadi ruang yang menghubungkan kehidupan masyarakat dengan warisan budaya. Keberadaan wisatawan, pedagang, masyarakat sekitar, serta pemerintah menunjukkan adanya interaksi yang terus berlangsung dalam memanfaatkan kawasan ini. Namun di sisi lain, perkembangan pariwisata juga perlu diimbangi dengan upaya pelestarian agar nilai sejarah dan budaya Kota Lama tetap terjaga untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video film dokumenter kelompok kami. Sampai jumpa kembali.